Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu, perkenalkan kami kelompok A, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Padang, dengan anggotanya Ria Haryani MPD, Ruri Wijayanti SPD, dan Paul Andriko SPD. Kali ini kami akan menampilkan hasil diskusi mandiri kami dalam bentuk karya video sebagai hasil kolaborasi diskusi mandiri mengenai nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pada dasarnya, kami dari kelompok A sudah menerapkan kelima nilai-nilai guru penggerak di dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Namun dari kelima nilai-nilai ini, tentu ada beberapa nilai yang cenderung mudah kami implementasikan sehingga menjadi kekuatan nilai bagi kami. Berikut kekuatan nilai yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok A. Kekuatan nilai guru penggerak dari Ibu Ria Haryani, yaitu mandiri, inovatif, dan berpusat pada murid. Nilai mandiri. Menurut Ibu Ria Haryani, menjadi guru di sekolah kecil dengan segala keterbatasan membuat saya harus terus belajar dari mana saja yang bisa saya lakukan, baik melalui organisasi pengembangan profesi seperti MGMP, pelatihan dari Kemendikbud, workshop di sekolah, maupun belajar secara otodidak untuk mendukung dan mengembangkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Kemandirian tertanam dalam diri saya untuk dapat mengerahkan semua potensi agar bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Di awal pandemi, saya berusaha mencari tahu bagaimana menggunakan Learning Management System atau LMS Classroom, platform Zoom Meeting, Google Meet, Google Form dalam menunjang pembelajaran saya. Pengetahuan ini juga saya bagi ke rekan guru-guru agar mereka juga mudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara daring. Nilai kemandirian ini juga saya tanamkan kepada murid di dalam proses pembelajaran, mulai dari mencontohkan karakter diri sendiri melalui pengalaman hidup maupun melalui bimbingan yang mereka peroleh saat pembelajaran berlangsung. Sebagai guru fisika, latihan kemandirian dapat diajarkan saat murid melakukan kegiatan praktikum secara mandiri di laboratorium, namun tetap dengan pengawasan guru. Yang kedua adalah nilai inovatif. Selain belajar secara otodidak, saya juga sering mengikuti inovasi-inovasi terbaru dalam pembelajaran fisika, termasuk pembelajaran berbasis IT. Pengetahuan itu umumnya saya pelajari secara otodidak, seperti bagaimana menggunakan simulasi PET Colorado, Matlabs, pembuatan media pembelajaran menggunakan Canva, pengorganisasian file dalam Drive bersama, hingga asesmen secara daring yang dapat menilai sikap siswa menggunakan aplikasi Boloform. Nilai guru penggerak yang ketiga menurut Ibu Ria Haryani, yaitu berpihak pada murid. Saya meyakini pembelajaran yang berdiferensiasi dapat mengakomodir minat, bakat, dan potensi murid untuk dapat berkembang dengan baik. Meskipun murid saya dari hasil asesmen kognitifnya memiliki kemampuan rata-rata, namun banyak dari mereka lulus dari SMA kami lalu menuju ke perguruan tinggi dan politeknik dengan jurusan mesin dan elektro. Pada akhirnya mereka menemui saya dan berucap bahwa pelajaran yang ibu berikan dahulu sekarang kami pelajari kembali. Ada yang berucap syukur karena memahami dan ada yang menyesal karena tidak bisa memahami. Dan itulah kebahagiaan seorang guru menurut Ibu Ria Haryani. Selanjutnya, kekuatan nilai guru penggerak menurut Ibu Ruri Wijayanti. Menurut Ibu Ruri Wijayanti, kekuatan nilai yang saya punya yaitu nilai yang berpihak pada murid, kolaboratif, dan reflektif. Nilai yang berpihak pada murid. 1. Memperbanyak interaksi dengan murid dan memberikan perhatian ke semua siswa. Yang kedua, menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran dan melakukan praktek langsung pada materi yang membutuhkan kegiatan praktik.
Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan hasil kerja murid. Kekuatan nilai guru penggerak kedua menurut Ibu Ruri Wijayanti adalah nilai kolaboratif. Kegiatan apa saja yang dapat menguatkan nilai kolaboratif ini? Yang pertama, membimbing siswa, wali murid, dan menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis teknologi seperti penggunaan Jimit dan Google Classroom. Yang kedua, memberikan pengarahan dan bekerja sama dengan rekan sejawat, melatih guru dalam penggunaan media digital. Kekuatan nilai ketiga adalah reflektif. Kegiatan yang mendukung kekuatan nilai ini adalah yang pertama, menelaah pembelajaran yang dilaksanakan bersama kepala sekolah, pengawas, dan majelis guru. Yang kedua, menelaah hasil pembelajaran bersama kepala sekolah dan majelis guru. Kekuatan nilai yang keempat dari Ibu Ruri Wijayanti adalah mandiri. Kegiatan yang dapat menguatkan nilai mandiri ini antara lain satu, memotivasi diri untuk melakukan pembaharuan dari memulai sesuatu. Yang kedua, mengembangkan diri sehingga menciptakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi murid. Selanjutnya adalah kekuatan nilai guru penggerak menurut Bapak Paul Andriko. Bapak Paul Andriko mengemukakan kekuatan nilai yang ada pada dirinya, yaitu nilai kolaboratif. Bahwa seorang guru di sekolah tidaklah bisa atau tidak mungkin bekerja sendiri-sendiri. Menurut beliau, hal ini disebabkan karena kita berada di lingkungan majemuk atau orang banyak. Untuk itu, sebelum melakukan kegiatan di sekolah, saya selalu mengingatkan diri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan mendukung aktivitas saya, baik sebagai guru di kelas, wali kelas, pembina OSIS, dan lain-lain. Pada intinya, semua harus diajak peduli dan harus tahu apa yang saya kerjakan, agar nanti di kemudian hari tidak ada yang komplain dan tidak setuju dengan kebijakan saya tersebut. Ini menurut Bapak Paul Andriko. Berdasarkan nilai-nilai yang kami miliki, kami merancang sebuah kegiatan yang sesuai dengan peran guru penggerak. Kami mengangkat satu peran guru penggerak, yaitu menjadi coach bagi guru lain untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk menguatkan nilai-nilai yang sudah kami paparkan tadi, kami merancang sebuah workshop di mana kami menjadi pendamping bagi rekan sejawat dalam pemanfaatan aplikasi Canva sebagai sarana membuat media pembelajaran. Kegiatan ini sasarannya adalah rekan sejawat dan juga siswa yang nantinya akan dilakukan secara daring ataupun luring, disesuaikan dengan kesempatan dan waktu yang ada. Rencana ini akan difokuskan pada pembuatan video dan juga presentasi. Kegiatan workshop ini akan berdampak secara langsung kepada guru dan siswa dalam pembelajaran karena aplikasi Canva ini dapat digunakan sebagai media audio visual bagi guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Adapun rencana kegiatan pelatihan ini dapat kita lihat pada alur kegiatan berikut. Yang pertama, kami meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, kami melakukan komunikasi dengan guru dan siswa yang terlibat. Yang ketiga, membuat jadwal kegiatan. Yang keempat, menentukan tempat pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, menentukan narasumber, dan yang keenam, menyusun materi pelatihan. Adapun peran masing-masing calon guru penggerak yang ada pada kelompok A dapat dilihat Bapak Paul Andriko sebagai moderator, Ibu Ria Haryani sebagai narasumber pertama, dan Ibu Ruri Wijayanti sebagai narasumber yang kedua. Kemudian kami bersama-sama mendampingi guru-guru dalam praktek pembuatan media pembelajaran. Apa manfaat kegiatan ini? Nah, dalam kegiatan ini diharapkan calon guru penggerak dapat manfaat. Yang pertama, meningkatkan nilai dan juga perannya sebagai calon guru penggerak dan bermanfaat dalam menciptakan ruang kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, kegiatan ini diharapkan juga berdampak baik pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang ketiga,
dapat meningkatkan kompetensi rekan sejawat. Lalu yang terakhir, terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Demikian hasil karya kami terkait nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.